Tuhan berbunyi demikian. Ayub pasal 41. Orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapakah yang dapat bertahan di hadapan aku? Bapak Ibu, Siapakah yang membiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang tampan. Siapakah yang dapat menyingkapkan pakaian luarnya, baju sirahnya yang terbuat? Siapa dapat membuka pintu moncongnya, di sekeliling giginya ada kengerian. Punggungnya adalah perisai-perisai yang bersusun, terletak seperti keledai. Rapat hubungannya yang satu dengan yang lain, sehingga angin tidak dapat masuk. Yang satu menekan pada yang lain, lautan tak tercerahkan lagi. Bersinnya menyinarkan cahaya, matanya laksana merekahnya fajar. Dari dalam mulutnya keluar sumber berat. Dari dalam lubang hidungnya mengepul uap, bagaikan dari dalam belanga yang mendidih dan menggelegak isinya. Napasnya menyalakan darah dan api keluar dari dalam mulut. Di dalam tengkuknya ada kekuatan, ketakutan berlompatan di hadapannya. Daging dalamnya berkatan, melekat padanya tidak bergerak. Hatinya keras seperti batu kilangan bawah. Bila ia diserang dengan pedang, ia tidak mempan. Demikian juga dengan tombak, seligi atau lembing. Istilahnya seperti rami, bentuknya seperti kayu lapu. Anak panah tidak dapat menghalau dia. Batu umban seolah-olah berubah padanya menjadi jerami. Dadanya dianggapnya jerami dan dia mengharapkan sinar lembing. Pada bagian bawahnya ada tembikar yang runcing. Ia membujur di atas lumpur seperti penggeretan pengirik. Lubuk dibuatnya berbual-bual seperti periuk. Laut dijadikan tempat untuk campuran rempah lengkap. Ia meninggalkan jejak yang bercahaya sehingga samudera raya disangka orang rambut putih. Tidak ada datarannya di atas bumi, itulah makhluk yang tidak berhasil. Bersama-sama segala yang tinggi, ia adalah raja atas segala binatang yang ganas. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, masih lukisan tentang buaya di situ ya. Kalau kita melihat, jadi lukisan tentang buaya diteruskan ke bawah, bagaimana kegagahan kekuatannya. Dan siapa yang mau berani bermain-main dengan buaya ya. Nah terus sampai bagian terakhir diceritakan tentang kehebatan binatang ini, kegagahan binatang ini luar biasa ya. Tetapi yang menarik yang mau kita renungkan hari ini ya, bagaimana perbandingan itu ya. Dan itu Tuhan yang buat demikian, dan itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tetapi manusia takut juga terhadap binatang itu. Di ayat 41 dikatakan begini. Ya, di ayat 1 pasal 41 itu, orang yang nekat pun takkan berani membangkitkan marahnya. Siapa yang dapat bertahan di hadapan aku? Nah maksudnya begini, kalau di depan binatang itu aja manusia tidak berani, ya kalau menghadapi binatang itu saja, yaitu buaya itu yang digambarkan di situ kokoh, kuat, gagah, ya luar biasa. Kalau menghadapi itu juga orang tidak berani, tidak punya kemampuan. Bagaimana bisa orang menghadapi Allah? Ya, siapa yang dapat bertahan di hadapan aku? Siapakah yang menghadapi aku, yang kubiarkan tetap selamat? Apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Nah, berbicara bahwa semua di hadapan Tuhan
ya terbuka dan tidak ada yang bisa luput. Jika manusia memang melakukan dosa, melakukan kesalahan dan tidak mau tahu tentang Tuhan, Tuhan akan bertindak, ya. Tuhan akan bertindak. Siapa yang dikatakan siapa yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Siapa yang mau coba-coba melawan Allah kemudian dia aman-aman saja? Siapa yang menentang Allah sehingga dia tenang-tenang saja, aman-aman saja? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, Tuhan tidak akan membiarkan manusia ya dengan sesuka hatinya untuk melakukan segala sesuatu yang jahat, bahkan menentang Allah. Tuhan tidak akan membiarkan. Jadi ada hukuman yang akan Allah berikan, ya, ada hukuman yang akan Allah berikan kepada manusia yang melawan Allah, ya, yang berhadapan dengan Allah, ya, yang menentang Allah. Loh, mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin orang menentang Allah? Nah, dari kehidupan seseorang kita bisa melihat dia menentang Allah atau tidak. Jadi orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah itu berarti menentang Allah. Orang-orang yang tidak setia kepada Allah itu menentang Allah. Orang-orang yang tidak mau melakukan firman Allah itu menentang Allah. Ya, orang yang tidak menyembah Allah, dia sedang menentang Allah. Jadi ternyata kalau kita lihat kehidupan sekarang ada banyak orang yang menentang Allah. Dan orang-orang yang menentang Allah tidak akan luput dari hukuman Allah itu sendiri. Ya, akan terjadi penderitaan, kesukaran, ya, akan terjadi hukuman itu. Nah, Tuhan katakan apa yang ada di seluruh kolong langit adalah kepunyaanku. Semuanya milik Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Nah, mengapa kemudian manusia itu mengklaim bahwa itu miliknya? Ini punyaku, ini adalah hakku, begitu ya. Ini bagianku. Ya, akhirnya manusia mulai menyombongkan diri dan Tuhan katakan semuanya milik Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya punya sesuatu, kita berkata terima kasih Tuhan, ini milikku. Amin. Bapak Ibu yang di rumah, di gereja, kita nggak punya apa-apa. Yang punya semuanya adalah Tuhan, ya, dan Tuhan ya tidak akan membiarkan orang-orang yang melawan Dia, yang membantah Dia, ya, yang memang dengan sengaja melawan Allah. Di pembacaan kita beberapa hari yang lalu, orang fasik berkata apa? Ya, apa gunanya kita menyembah Allah? Apa untungnya menyembah Allah? Apa yang akan Allah berikan kepada kita? Itu yang dikatakan oleh orang fasik. Tetapi tinggal tunggu waktu. Tuhan beri jawaban kepada Pak Ayub. Nanti waktu mereka akan segera lenyap. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan. Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang melakukan ya perbuatan-perbuatan jahat kemudian Allah diam saja. Oh, dibiarkan saja. Memang kadang-kadang kita berpikir kita orang yang melakukan hal yang benar, ya, yang setia kepada Allah, kemudian kita mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari seseorang yang orang itu tidak mau menyembah Allah. Orang itu adalah orang fasik. Kemudian kita pikir, loh, kok Allah diam saja? Kok Allah tidak bertindak? Ya, nantikan waktu Tuhan. Ya, pasti Allah bertindak. Ya, Tuhan katakan, siapa yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Oh, enak saja ya. Coba-coba melawan Allah terus engkau lewat aman-aman dalam hidupmu? Tidak. Dalam hidup yang dihidupi sekarang pun dia akan mengalami hukuman itu, disiplin, pasti. Kadang-kadang kita melihat begini, oh, dia kan orang yang sukses, bahagia. Ini kita melihat orang fasik, orang yang tidak menyembah Allah, yang melakukan bisnis dengan cara yang tidak benar, tidak halal, ya. Kemudian kita lihat, wah, dia bahagia tuh, senang-senang. Mungkin kita melihat dia bahagia, tapi kita tidak tahu. Kemungkinan besar dia tidak bahagia. Dia stres, tertekan. Ya, ada satu contoh ya. Kita melihat ada artis-artis itu ya. Kok happy banget sih, bahagia kelihatan sekali. Ternyata ada beberapa yang stres juga mereka.
Dan untuk melampiaskan atau mendapatkan ketenangan mereka harus menggunakan obat-obatan. Ya kita tahu sendiri, ada yang tertangkap juga kan. Kenapa? Karena mau menenangkan diri mereka. Jadi mereka juga tersiksa rupanya. Tapi dari sisi kita melihat mereka adalah bahagia, tenang. Nah itulah kita melihat ada orang-orang yang tidak menyembah Allah kok aman-aman saja. Tapi Tuhan katakan tidak. Siapa yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Wow. Ya, manusia menghadapi buaya aja nggak berani. Ya, mau mencoba berhadapan dengan buaya, apalagi berhadapan dengan Allah. Ya, ada cerita lucu ya, Jupento itu ya. Kemudian ada yang preman-preman lagi minum. Saya tidak takut kepada siapapun. Nah, rupanya ini lawaknya model orang Kristen. Ya, saya tidak takut sama bapak-bapak siapapun. Kemudian tiba-tiba polisi datang. Oh, saya tidak takut. Ya, dia bilang, saya hanya takut kepada Bapa di surga. Bapa di surga, katanya begitu. Hanya kepada Bapa di surga. Karena sudah lihat polisi bawa pistol baru ya, saya takut Bapa di surga. Ya, kadang-kadang manusia itu takut kalau melihat aparat ya. Kalau udah lihat pistol ada di situ ya, baru dia wah sembah-sembah. Ada lucu-lucu itu, dia gagah. Saya tidak ada takut kepada siapapun ya. Setelah lihat polisi ada pistolnya baru sembah-sembah aja. Oh iya yang saya maksud saya begini Pak, katanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, siapakah yang menghadapi aku yang kubiarkan tetap selamat? Ini kata Tuhan. Nah, jika kita merenungkan bagian ini, ya manusia menyadari bahwa ada Tuhan, ada Allah yang berkuasa, yang tidak tinggal diam, tentulah kejahatan akan semakin berkurang atau mungkin boleh dikatakan tidak ada lagi kejahatan. Kalau manusia itu sadar. Tapi fakta kan tidak. Semua merasa diri hebat, gagah, pintar, ya, tidak takut akan Tuhan. Tetapi setelah melihat ya karya Allah, sudah belajar beberapa hari yang lalu tentang perbuatan Tuhan yang dahsyat yang juga menjadi pentung itu, ya termasuk melalui bencana-bencana, melalui keadaan alam diizinkan oleh Tuhan terjadi seperti ini. Nah itu rupanya mengingatkan manusia kepada Allah, supaya manusia takut akan Allah. Apa yang ada di seluruh kolong langit ini adalah kepunyaanku. Ya, punya Tuhan, punya Allah. Jadi jangan ada di antara kita yang memegahkan diri, menyombongkan diri. Aku tidak akan berdiam diri tentang anggota-anggota badannya, tentang keperkasaannya dan perawakannya yang tampan. Kira-kira begini. Oh, ini kan bagus, hebat. Oh, kalau begitu saya enggak hukum deh. Oh, dia cakep, gagah. Oh tidak, Tuhan tidak pandang bulu. Ya, Tuhan tidak pilih kasih. Kita melihat umat Israel, umat pilihan Allah, ya, umat kesayangan Allah itu, ketika mereka ya menentang Allah, menentang Musa sebagai pemimpin itu, ketika mereka bersungut-sungut, ketika mereka kecewa kepada Allah, Allah disiplin mereka. Ya, sekalipun itu adalah umat kesayangan Allah, umat pilihan Allah. Tetapi kalau mereka melakukan hal yang tidak benar, mereka menentang Allah, tidak taat kepada firman, maka mereka pun mengalami disiplin, hukuman, penderitaan. Bahkan tidak sedikit yang mengalami kematian di perjalanan di padang gurun. Ketika mereka tidak percaya kepada Tuhan, ketika mereka berontak kepada Allah, Allah memberi hukuman kepada mereka. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik yang ada di gereja, di rumah. Kita bersyukur, ya Allah mengasihi kita, memelihara hidup kita. Nah, hanya respon kita atas karya Allah dalam hidup ini, ya harus dengan jelas ya. Jangan kita ya tidak bersyukur tentang kehidupan ini, bahkan jangan kita melawan Allah. Ya jangan berani sama Allah.
Ya, jangan coba-coba dengan Allah, kira-kira begitu. Jadi kita mau taat. Mari kita berjuang dalam hidup ini. Taatlah kepada firman. Taatlah kepada Allah kita yang hidup. Sembah Dia, agungkan Dia, ya, muliakan Dia. Ya, kita lakukan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu kita lakukan seperti untuk Tuhan. Sehingga dalam perjalanan hidup kita, sungguh Tuhan senantiasa memelihara hidup kita, memberkati kita, menjadi peringatan bagi kita hari ini. Jangan kita melawan Allah, jangan kita memberontak terhadap kebenaran. Ya, jangan kita menyombongkan diri kita, tetapi baiklah kita taat, setia kepada Tuhan, menyembah Dia, dan kita mengakui Dia dalam setiap laku kita, bahwa Tuhanlah Allah kita yang mempunyai segalanya, termasuk hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita dalam setiap perjalanan hidup ini, supaya kita terus bersandar hanya kepada Tuhan. Serahkan hidupmu, serahkan persoalanmu, pergumulanmu kepada Tuhan. Dan hidup ini adalah kesempatan, ya. Hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah berkat daripada Tuhan buat kita. Walaupun memang ada tantangan, pergumulan yang datang silih berganti, tetaplah percaya kepada Tuhan.